Sinar matahari sore yang hangat dan keemasan menembus jendela dapur rumah kami di Desa Cikahuripan, Kabupaten Garut. Cahaya itu memantul lembut di atas meja kayu jati, menciptakan suasana yang tenang saat aku sibuk menyiapkan makan malam. Suara gemericik air dari ceret yang sedang mendidih dan aroma teh jahe yang harum menjadi latar yang menenangkan pikiranku, yang terus saja tertuju pada anakku, Dimas, yang baru saja pulang dari kuliah di Bandung. Dimas bukan lagi bocah kecil yang selalu mengikutiku kemana-mana, bertanya tentang segala hal yang ada di dunia. Kini dia telah tumbuh menjadi lelaki tinggi dengan postur tegap dan tatapan penuh percaya diri. Aku merasakan campuran bangga dan rindu yang sulit dijelaskan. Makan malam sudah siap, Dim? Suaraku memanggil dari dapur, terdengar sampai ke ruang tamu. Tak lama kemudian, langkah kakinya yang besar terdengar mendekat, pintu terbuka, dan sosok Dimas melangkah masuk dengan senyum yang sama seperti dulu, walau kini lebih dewasa. Dia mengenakan kemeja batik lengan pendek warna coklat muda, dipadukan dengan celana jeans hitam yang rapi. Sepatunya, sneakers putih yang sedikit berdebu, menunjukkan kesibukannya di kampus. Aku memperhatikan getar lembut di matanya, ada sesuatu yang berbeda saat dia menatapku kali ini. Ada sesuatu yang membuatku terhenti sejenak, namun kukira itu hanya bayangan dari cahaya matahari yang mulai redup. Saat kami duduk bersama di meja makan, Dimas mulai bercerita tentang kuliahnya, teman-temannya, dan betapa ia merindukan rumah. Tapi ada sesuatu dalam kata-katanya, dalam tatapannya, yang membuatku merasa canggung, sebuah perasaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku terlalu lelah. Setelah makan malam, kami memutuskan menonton film bersama, seperti kebiasaan lama yang terasa nyaman sekaligus agak aneh. Ruang tamu kami yang biasanya sederhana berubah menjadi tempat yang hangat dengan pencahayaan redup dan tumpukan bantal yang empuk di sofa. Aku duduk di samping Dimas, dan tanpa kusadari, aku sering meliriknya lebih dari yang kukira. Anak yang dulu kusematkan dalam ingatan sebagai bocah kecil, kini adalah pria yang baru mulai kukenal. Di tengah film, tangan Dimas secara tak sengaja menyentuh tanganku. Sentuhan itu begitu singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar tak karuan. Aku terkejut dengan intensitas reaksi tubuhku sendiri. Capek, MA, kataku dengan senyum yang dipaksakan. Itu saja. Namun aku tahu, aku tidak sepenuhnya jujur pada diriku sendiri. Sesuatu telah berubah malam itu. Garis tipis antara ibu dan anak terasa kabur, dan meskipun kami tidak melangkah melewatinya, udara di antara kami terasa berat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Aku akan tidur lebih awal, kataku dengan suara yang berusaha terdengar santai. Saat Dimas mengucapkan selamat malam dan meninggalkan ruangan, aku merasakan tatapannya yang mengikuti langkahku. Di kamar, aku bersandar di pintu tertutup, pikiranku bercabang antara perasaan yang membingungkan dan kebutuhan untuk menjaga jarak demi kami berdua. Namun malam itu, tidur tak kunjung datang. Kenangan masa kecil Dimas menghantui pikiranku, bagaimana dia pertama kali memanggilku, Mama, langkah pertamanya yang goyah, dan betapa bangganya aku saat dia belajar naik sepeda. Semua itu terasa seperti dunia lain, terpisah oleh pembatas yang tak terlihat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya bereaksi berlebihan, bahwa Dimas tetaplah anakku dan aku tetaplah ibunya. Tapi perasaan itu terus menghantui, membuat malam semakin berat. Aku tahu, besok pagi aku harus menghadapi Dimas lagi. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Saat turun ke dapur, aku menemukan Dimas sudah duduk dengan tenang di meja, menyeruput kopi hitam panas. Dia tampak seperti biasa, seolah malam itu hanya mimpi buruk yang kudengar sendiri. Selamat pagi, MA,
sapanya dengan suara tenang. Aku tersenyum pelan, mencoba menepis rasa gelisah yang masih membekas dalam dada. Mau ikut aku hiking sore ini? Tanyanya tiba-tiba. Aku ragu, mengingat perasaan aneh yang masih menggantung di udara, tapi kemudian aku ingat, dia anakku, dan tidak ada salahnya menghabiskan waktu bersama. Boleh juga, jawabku sambil menyiapkan sarapan. Pandangan Dimas tetap tertuju padaku, dan aku berusaha keras menyembunyikan kegelisahan yang kurasakan. Namun, seiring kami bersiap untuk pergi, aku tahu malam yang penuh teka-teki itu belum benar-benar usai. Aku mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan lembut, dipadukan dengan rok midi hitam yang pas di pinggang, memperlihatkan lekuk tubuhku yang mulai dewasa. Sepatuku adalah sandal hak tinggi warna coklat muda, yang membuat langkahku semakin anggun meski aku berusaha terlihat santai. Anting-anting emas kecil dan gelang manik-manikku menjadi pelengkap sederhana, namun memberikan sentuhan feminin yang halus. Dimas sudah menunggu di teras rumah, mengenakan kaos polos putih dan celana pendek kaki, tampak siap untuk petualangan sore itu. Saat aku keluar, dia tersenyum lebar, mengangkat jempolnya. Kita berangkat, Ma. Jangan sampai kalah sama anak muda, canda Dimas, membuat aku tertawa kecil. Tapi hati-hati ya, aku bukan cuma anak muda, aku juga pembalap sepeda di kampus. Aku meliriknya dengan ekspresi setengah serius. Kalau begitu, jangan sampai kamu tertinggal sama ibu-ibu yang sudah lama tidak olahraga ini. Kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan pinus di pinggiran desa. Udara segar dengan aroma tanah basah dan dedaunan membuatku merasa sedikit lebih rileks, meski perasaan aneh masih mengusik di balik dadaku. Dimas berjalan di sampingku, sesekali menunjuk ke arah batu unik atau daun berwarna-warni yang menarik perhatiannya saat kecil dulu. Ma, lihat nih, katanya sambil menunjuk sebuah batu berwarna merah menyala di tengah jalan. Dulu aku suka banget ngumpulin batu-batu aneh kayak gini. Aku tersenyum mengenang masa itu. Iya, kamu waktu kecil selalu jadi peneliti alam kecil-kecilan. Pembicaraan kami mengalir dari cerita kuliah, teman-temannya, hingga kenangan liburan keluarga yang sudah lama berlalu. Suasana terasa ringan dan hangat, seolah tidak ada beban yang menggelayuti. Tapi di balik tawa dan candaan, aku masih merasakan ketegangan yang samar, seperti bayangan yang mengintip di sudut hati. Saat kami sampai di sebuah padang rumput yang menghadap ke lembah hijau luas, pemandangan itu benar-benar menakjubkan. Langit biru cerah membentang tanpa awan, dan angin sepo-sepo mengibarkan rambutku yang hitam berkilau. Dimas berdiri di dekatku, menatap jauh ke arah lembah dengan sorot mata yang dalam dan serius. Ma, suaranya tiba-tiba pelan, hampir seperti bisikan, aku selalu merasa kamu ada di sampingku, bahkan saat aku jauh dari rumah. Aku membalas tatapannya, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berlari kencang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku terkejut, kehangatan dan kerentanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku nggak akan kemana-mana kok, Dim, kataku sambil tersenyum, berharap bisa mengusir kegelisahan itu. Tapi Dimas tidak tertawa. Dia melangkah mendekat, dan matanya bertemu dengan mataku, penuh makna yang sulit aku pahami. Ngomong serius ya, Ma, katanya dengan suara berat. Kamu selalu lebih dari sekadar ibu buat aku. Kamu adalah segalanya. Kata-katanya menggantung di udara seperti badai yang datang tiba-tiba. Jantungku terasa seperti berhenti sejenak, dan aku membeku di tempat. Aku mencari-cari ekspresi di wajahnya, berharap ini hanya sebatas ungkapan kasih sayang biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang membuat napasku tercekat. Dimas, suaraku hampir berbisik, kamu tahu aku sayang kamu, kan?
Sebagai ibu. Ya, tentu saja, jawabnya, melangkah lebih dekat lagi. Aku juga sayang kamu, Ma. Lebih dari yang kamu bayangkan. Tubuhku menegang, dan aku berjuang keras menahan keinginan untuk menjauh. Akal sehatku berteriak agar aku menjauh, tapi tubuhku seperti terpaku. Sudah saatnya kita pulang, kataku dengan suara gemetar, mencoba mengalihkan perhatian. Namun sebelum aku sempat berpaling, tangan Dimas tiba-tiba meraih tanganku. Sentuhan itu singkat, tapi menimbulkan gelombang perasaan yang sulit kujelaskan. Jempolnya mengusap lembut kulit tanganku, dan aku merasakan sebuah simpul yang terbentuk di perutku. Ma, katanya lirih, suaranya penuh emosi yang tak bisa kuartikan. Aku nggak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa sesuatu yang seharusnya nggak aku rasakan. Aku rasa kamu juga merasakannya, kan? Panik langsung menyerang. Aku segera menarik tanganku dan melangkah mundur, jantungku berdegup kencang. Dimas, kataku dengan suara gemetar, kita nggak boleh seperti ini. Kamu anakku. Bukan begitu, Ma, jawabnya dengan tatapan menyakitkan. Aku nggak bingung. Aku tahu perasaanku. Aku menggeleng pelan, ini salah, kita nggak boleh. Aku ibu kamu, dan... Kata-kataku terhenti karena beratnya situasi. Dimas menghela napas panjang, wajahnya penuh dengan perasaan yang kusulit pahami. Aku tahu, ini salah, katanya pelan, tapi aku nggak bisa mengubah perasaanku. Aku juga nggak yakin kamu bisa. Air matanya mulai menggenang, dan aku berusaha keras menahan agar tidak ikut menangis. Kita harus menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat, ucapku tegas, walau hatiku remuk. Dia menunduk, bahunya merosot dalam kekalahan. Maafkan aku nggak mau membuatmu malu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan. Kita pulang, yuk. Saat kami berjalan kembali menyusuri jalan setapak, panorama indah di sekitar kami terasa ironis dan menyakitkan, kontras dengan kekacauannya membara dalam hatiku. Di balik semua itu, aku tahu satu hal yang pasti, malam ini bukanlah akhir dari cerita kami. Ada misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan, dan aku takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, aku duduk di depan meja rias di kamar tidurku yang sederhana tapi rapi. Lampu meja dengan kap berwarna krem memancarkan cahaya hangat, menyoroti wajahku yang masih basah bekas air mata. Di cermin, aku melihat bayangan seorang wanita paruh baya dengan mata merah dan rambut hitam panjang yang diikat rapi, tapi hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku mengenakan piyama sutra berwarna biru tua, yang lembut dan licin menyentuh kulitku, terasa nyaman namun tak mampu mengusir kegelisahan yang mendera. Gelang emas yang biasanya kutatapi dengan bangga kini terasa seperti belenggu yang mengingatkanku pada beban perasaan yang tak terucapkan. Pikiran tentang Dimas terus berputar. Aku mencoba mengingat kembali masa-masa bahagia saat dia masih kecil, ketika dia berlari-lari di halaman rumah dengan sepatu kets warna merah mudanya, tertawa riang tanpa beban. Namun semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan dari kehidupan lain. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja, memecah kesunyian. Pesan masuk dari Dimas. Ma, aku nggak bisa tidur juga. Bisa kita bicara besok pagi? Aku menatap layar dengan campuran perasaan, antara haru dan ketakutan. Aku tahu, percakapan itu akan menentukan masa depan kami. Aku membalas singkat, tentu, kita bicara. Esok paginya, sinar mentari menembus tirai jendela, menerangi ruang keluarga kami yang sederhana. Aku mengenakan kebaya encim berwarna krem yang anggun,
dipadukan dengan kain batik motif parang berwarna coklat tua yang membalut pinggangku dengan elegan. Sepatuku adalah selop kulit berwarna coklat muda, nyaman untuk berjalan di halaman rumah. Dimas sudah duduk di meja makan, mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru muda dan celana kain hitam. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan keteguhan. "Kita harus bicara, Ma," katanya serius saat aku duduk di depannya. Aku mengangguk, mencoba menahan napas agar tetap tenang. "Aku juga ingin bicara, Dim." Percakapan kami berjalan dengan penuh ketegangan dan kejujuran. Dimas membuka hatinya, menjelaskan pergolakan perasaannya yang membingungkan, dan aku berusaha menjelaskan batasan cinta yang harus kami jaga. Kami berdua tahu bahwa hubungan kami tidak boleh melangkah ke tempat yang salah, meski perasaan itu sulit diabaikan. Di tengah pembicaraan, aku tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tahu, Dim, kalau kamu terus-terusan bikin ibu begini, nanti ibu bisa jadi ibu-ibu galau di kampung ini. Nanti tetangga pada tanya-tanya, kita malah jadi bahan gosip." Dimas tertawa kecil, suasana sedikit mencair. "Iya, Ma. Saya janji nggak akan bikin ibu jadi ibu galau." Kami sepakat untuk menjaga jarak dan fokus pada hubungan ibu anak yang sehat. Namun, ada beban yang masih tersisa, sebuah rahasia gelap yang kami simpan bersama, yang bisa kapan saja meledak dan menghancurkan segalanya. Setelah sarapan, aku beranjak ke halaman, di mana bunga melati mekar dengan harum yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kegelisahan yang masih membayangi. Namun, bayangan Dimas terus membayangi pikiranku, membuatku bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa bertahan dalam ketegangan ini? Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatku terkejut. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria muda dengan seragam pos, membawa sebuah amplop coklat. "Bu Sari, ada surat untuk anak ibu, Pak Dimas," katanya sopan. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar, dan ketika membuka, aku menemukan sebuah undangan resmi dari Universitas di Bandung, yang mengabarkan bahwa Dimas terpilih untuk program pertukaran pelajar ke Jepang selama 6 bulan. Hatiku berdebar campur aduk. Kesempatan besar untuk Dimas, tapi juga sebuah jarak yang akan memisahkan kami, setidaknya untuk sementara. Aku menatap amplop itu sambil berbisik pelan, "Mungkin ini jalan keluar kita, Dim. Tapi apakah hati ini siap melepasmu pergi?" Sementara aku berdiri di ambang pintu, bayangan malam sebelumnya kembali menghantui, dan aku menyadari bahwa kisah kami belum selesai. Ada misteri yang lebih besar menunggu di depan. Apa yang akan terjadi ketika Dimas pergi? Bisakah aku menjaga jarak dan menahan perasaan yang membingungkan ini? Ataukah semuanya justru akan menjadi lebih rumit? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menanti untuk dipecahkan. Pagi itu, aku memilih mengenakan dress batik modern warna merah maron yang membalut tubuhku dengan anggun, memeluk lekuk pinggang yang mulai terlihat jelas. Sepatuku adalah high heels coklat muda dengan tali tipis yang membuat langkahku terasa ringan namun percaya diri. Anting-anting emas kecil bergoyang lembut saat aku berjalan, menambah sentuhan feminin tanpa berlebihan. Aku merasa siap menghadapi hari yang penuh tantangan ini, meski hati masih bergejolak. Dimas duduk di ruang tamu, memegang surat undangan dari universitas dengan ekspresi serius. Rambutnya yang hitam pekat tertata rapi, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku dan celana chino abu-abu. Matanya yang biasanya ceria kini tampak penuh pertimbangan. "Kamu benar-benar akan pergi ke Jepang, Dim?" tanyaku pelan sambil duduk di sofa dekatnya. Dia mengangguk, "Iya, Ma. Ini kesempatan bagus. Tapi aku juga takut meninggalkan rumah dan ibu."
Aku tersenyum tipis, berusaha menenangkan hatinya. Kamu harus pergi, nak. Ini langkah besar untuk masa depanmu. Tapi aku akan sangat merindukanmu. Dimas menatapku dengan mata penuh haru. Aku juga, Ma. Kami duduk diam sejenak, membiarkan suasana hening yang hangat mengisi ruang kecil itu. Namun, di balik kata-kata dan senyum, aku tahu ada ketegangan yang belum terselesaikan, bayangan malam yang membekas di antara kami. Di luar, angin sore membawa aroma hujan yang mulai mengguyur atap rumah kami. Aku berdiri di balkon sambil memandangi langit kelabu, berpikir tentang masa depan dan keputusan yang harus diambil. Apakah jarak akan meredakan perasaan yang membingungkan ini, atau justru memperparah semuanya? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Ma Sari, aku tahu rahasia kalian. Jangan coba-coba menyembunyikannya. Jantungku berdegup kencang, dan udara di sekitarku seolah membeku. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana dia tahu? Apa yang akan terjadi jika rahasia kami terbongkar? Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, dan hatiku penuh dengan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan pesan misterius itu terus menghantui pikiranku. Aku tahu, hidup kami telah memasuki babak baru yang penuh bahaya dan misteri. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada perasaan yang selama ini kami coba sembunyikan. Apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang? Ataukah aku akan terjerumus ke dalam jurang yang tak berujung? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Matahari sore menyinari jalanan berliku di desa Cipatat, tempat rumah kami berdiri di antara kebun teh dan sawah hijau yang membentang luas. Aku berdiri di depan rumah, mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, dipadukan dengan rok span hitam yang membungkus pinggulku dengan pas. Sepatuku adalah wedges coklat muda yang nyaman untuk berjalan. Gelang perak berkilau di pergelangan tangan kiriku, menambah sentuhan anggun tanpa berlebihan. Rambutku yang hitam panjang kusanggul rapi supaya tidak mengganggu aktivitas sore itu. Dimas sudah menungguku di teras dengan ransel kecil di punggungnya. Kali ini, wajahnya tampak lebih serius, sorot matanya tajam seperti menahan beban yang terlalu berat untuk seorang anak seusianya. Kita harus bicara, Ma, katanya, suaranya berat tapi penuh tekad. Aku mengangguk pelan, mengajak dia masuk ke ruang tengah yang sederhana tapi hangat. Kursi kayu jati dengan bantalan batik dan meja kecil berisi teh hangat sudah siap. Surat itu dan pesan tadi pagi, aku memulai, mencoba menata kata-kataku. Aku takut ada seseorang yang tahu tentang kita, rahasia yang selama ini kita jaga. Dimas menatapku, lalu mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Kalau sampai bocor, bisa hancur semuanya. Kami duduk berhadapan, rasa cemas menyelimuti. Aku menyadari betapa beratnya beban yang harus kami pikul, bukan hanya sebagai ibu dan anak, tapi juga sebagai dua orang yang terjebak dalam labirin perasaan yang salah. Aku sudah coba hubungi teman-temanku di kampus, Ma, kata Dimas. Mereka bilang ada orang yang mulai bertanya-tanya tentang kita, dan aku takut ini bisa jadi masalah besar. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Jangan khawatir, kita akan cari tahu siapa yang mengirim pesan itu dan kenapa mereka tahu. Saat itulah aku melihat Dimas mengeluarkan sebuah foto dari dalam ranselnya. Foto itu adalah gambar kami berdua sedang duduk di bangku taman kampus, tampak akrab dan tersenyum. Foto ini ditemukan di dekat ruang kelasku, Ma. Aku merasa ini peringatan. Aku meraih foto itu dengan tangan gemetar, menatapnya lama. Ada sesuatu yang menakutkan dalam pesan tanpa kata itu. Siapa yang ingin menghancurkan kita, Dim? Aku bertanya dengan suara bergetar. Dimas menggeleng, aku nggak tahu. Tapi aku janji,
Aku akan melindungi ibu dan diri kita. Kami saling bertatapan, sebuah ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya terbentuk di antara kami. Namun, dalam hati aku tahu, badai belum berlalu. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi dedaunan dan jalanan desa. Aku berdiri di depan jendela, memandang keluar sambil bertanya-tanya, seberapa dalam rahasia ini akan menyeret kami ke dalam pusaran bahaya? Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Bu Sari? Ini dari kantor polisi Bandung. Kami ingin berbicara tentang laporan yang masuk terkait anak ibu. Jantungku serasa berhenti. Apalagi yang akan kami hadapi? Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, mengenakan kebaya kutu baru warna hijau zamrud yang membalut tubuhku dengan anggun. Rok batik tulis warna coklat tua menambah kesan tradisional yang elegan, sementara sepasang selop kulit berwarna hitam melengkapi penampilanku. Rambutku yang panjang tergerai rapi, dihias dengan bunga melati di belakang telinga, menciptakan aura feminin yang lembut namun tegas. Telepon di tanganku masih berdering saat aku mencoba mengendalikan napas yang sesak. Suara di ujung sana terdengar serius, memberitahu bahwa ada laporan yang masuk ke kantor polisi Bandung terkait Dimas. Aku menelan ludah, merasa dunia seolah runtuh perlahan. Kami perlu mengundang ibu untuk memberikan keterangan, suara itu melanjutkan. Aku mengangguk meski tahu mereka tak bisa melihatku. Baik, kapan saya harus datang? Besok pagi, Bu. Kami akan menunggu. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar ke jalanan desa yang basah oleh hujan semalam. Pikiran berlari liar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang semakin rumit. Dimas masuk ke ruangan, mengenakan jaket hitam dan celana jeans robek di lutut, gaya khas anak muda masa kini. Matanya penuh kecemasan, tapi ada tekad yang kuat terpancar. Kita harus hadapi ini, Ma, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu, Dim. Tapi aku takut. Dia melangkah mendekat, meraih tanganku dengan lembut. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Ini bukan akhir. Kami duduk berdampingan di sofa, mencoba menguatkan satu sama lain. Namun, ketegangan memenuhi ruangan, seolah badai yang belum reda masih mengintai di luar sana. Keesokan harinya, di kantor polisi Bandung yang dingin dan formal, aku duduk di ruang tunggu dengan pakaian sopan, blazer abu-abu dan celana kain hitam. Rambutku diikat rapi agar terlihat profesional, meski hatiku masih bergejolak. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana, seorang penyidik muda dengan wajah ramah menatapku dengan serius. Bu Sari, kami ingin tahu tentang hubungan ibu dan Dimas, serta beberapa laporan yang kami terima, katanya. Aku menarik napas dalam, memutuskan untuk jujur meski tahu risikonya besar. Dimas adalah anak saya, dan saya mencintainya seperti seorang ibu, jawabku tegas. Penyidik mengangguk, namun aku melihat ada tanda tanya di matanya. Ada yang mengatakan hubungan kalian tidak biasa, Bu. Apakah itu benar? Aku terdiam sejenak, merasakan tekanan yang begitu berat. Tapi aku tahu, kejujuran adalah satu-satunya jalan. Hubungan kami rumit, tapi saya akan melakukan apapun untuk melindungi dia dan menjaga kami tetap bersama. Penyidik mencatat kata-kataku, dan aku tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang harus kami lalui. Saat keluar dari kantor polisi, udara dingin Bandung menyambutku. Aku menatap langit mendung dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru awal, Sari. Kita harus kuat. Di balik semua itu,
Rahasia dan bahaya terus mengintai, siap menghancurkan apa yang kami jaga selama ini. Dan aku tahu, malam ini akan membawa kejutan yang tak terduga. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur kami yang sederhana di Desa Cipatat. Aku mengenakan kebaya modern warna marun dengan detail rendah halus yang membalut tubuhku dengan anggun, sementara rok batik kombinasi coklat dan hitam menambah kesan elegan. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna nude menunggu di sudut ruangan, tapi aku memilih untuk tetap bertelanjang kaki, merasakan dinginnya lantai kayu di bawah kakiku. Rambutku yang hitam pekat kulilit rendah dengan jepit emas kecil, memperlihatkan garis leher yang anggun sekaligus menambah aura misterius. Di meja rias, cermin memantulkan bayanganku, seorang ibu yang sedang berjuang menghadapi badai hidup yang tak pernah ia duga. Ponselku berdering pelan, membuatku tersentak. Nama Dimas terpampang di layar. Aku mengangkatnya dengan suara lembut. "Dim, ada apa?" Suara di ujung sana terdengar berat. "Ma, aku butuh bicara. Bisa kamu datang ke rumah sekarang?" Aku menghela napas, merasa gelombang kecemasan menyerang. Tentu, aku akan ke sana. Beberapa menit kemudian, aku melangkah keluar dengan mantel tipis berwarna hitam, menutupi kebaya yang kusepakati untuk malam itu. Semilir angin dingin malam menyambutku saat aku melangkah menyusuri jalan setapak menuju rumah Dimas. Sesampainya di sana, aku melihat Dimas duduk di teras, wajahnya tertunduk dan tangan gemetar memegang secangkir kopi panas. Dia mengenakan jaket denim dan celana jeans hitam, tampak seperti pria muda yang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Kamu kenapa, Dim?" tanyaku lembut. Dia menatapku dengan mata basah. "Ada seseorang yang mengirimi aku pesan, Ma. Mereka tahu segalanya tentang kita. Aku takut ini akan berakhir buruk." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Kita akan hadapi bersama, Dim. Aku janji." Tiba-tiba, suara motor menderu di jalan depan rumah. Seorang pria berjaket hitam berhenti, menurunkan helmnya dan menatap kami dengan tatapan tajam. "Dimas," suaranya dingin, "kamu pikir kau bisa sembunyi dari masa lalu?" Dimas berdiri, wajahnya tegang. "Apa yang kau inginkan?" Pria itu melangkah mendekat, menunjukkan sebuah amplop coklat. "Ini peringatan terakhir, jangan buat masalah." Aku merasakan darahku berdesir kencang. Siapa pria itu? Apa maksudnya? Dan seberapa dalam bahaya yang mengintai kami? Dalam sekejap, aku tahu hidup kami akan berubah selamanya. Misteri yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, dan kami harus bersiap menghadapi badai yang lebih gelap dari sebelumnya. Aku menatap Dimas, tekadku membara. Kita harus kuat, Dim. Bersama. Senja menyelimuti desa Cipatat dengan warna oranye keemasan yang hangat, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan bambu yang bergoyang lembut. Aku berdiri di tepi sungai kecil dekat rumah, mengenakan kebaya encim berwarna merah bata yang membalut tubuhku dengan anggun, dengan kerah V yang memperlihatkan lekuk leher halus. Rok batik parang coklat yang membungkus pinggulku terasa nyaman, sementara sepasang sandal tradisional berwarna coklat muda melengkapi penampilanku dengan sederhana tapi elegan. Rambut hitamku tergerai lembut, tertiup angin sore yang membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Di tanganku kugenggam selembar surat yang baru saja aku terima, dengan tinta yang sedikit pudar dan cap resmi dari sebuah lembaga misterius di Bandung. Surat itu berisi ancaman terselubung, memperingatkan agar aku dan Dimas berhenti mengungkap rahasia yang selama ini kami sembunyikan. Suara gemericik air sungai mengiringi detak jantungku yang tak menentu. Tiba-tiba, ponselku berdering. "Bu Sari," suara di ujung telepon terdengar dingin. "Kami tahu apa yang sedang kalian lakukan. Jangan coba-coba melawan."
Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ketika aku menoleh, Dimas sudah berdiri di sampingku, mengenakan kaos hitam dan celana jeans robek, wajahnya penuh kecemasan. Kita nggak bisa terus begini, Ma. Mereka semakin dekat, katanya. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan diri. Kita harus cari tahu siapa dalangnya, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, kami duduk berdua di depan perapian kecil di ruang keluarga. Api menari-nari, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terucapkan. Tadi aku coba hubungi teman-teman kuliah, Ma, kata Dimas. Mereka bilang ada seseorang yang mengikuti aku sejak beberapa minggu lalu. Aku mengangguk pelan, ini sudah bukan masalah keluarga biasa lagi. Ini berbahaya. Kami berdua tahu bahwa kami harus bertindak cepat. Tapi di tengah ketegangan itu, aku merasakan sentuhan lembut tangan Dimas di tanganku. Sentuhan yang kali ini bukan lagi sekadar ibu dan anak, tapi sesuatu yang lebih rumit dan penuh tanda tanya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengusir perasaan yang membingungkan itu. Kita harus kuat, Dim. Untuk masa depan kita. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan rahasia yang belum terpecahkan. Dan aku tahu, malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji batas cinta dan keberanian kami. Kabut malam menyelimuti desa Cipatat dengan lembut, menciptakan suasana sunyi yang hampir magis. Aku berdiri di depan jendela kamar, mengenakan gaun panjang berbahan sifon warna ungu tua yang jatuh anggun membalut tubuhku. Sepasang sepatu hak rendah berwarna hitam menambah kesan elegan tanpa berlebihan. Rambut hitamku terurai bebas, berkilau di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Mataku menatap kosong keluar, mencoba memahami kekacauan yang kini menjadi bagian dari hidup kami. Dimas duduk di sudut ruangan, mengenakan kaos abu-abu dan celana training hitam, wajahnya tertunduk dan tangan terlipat di pangkuan. Suasana hening, penuh dengan beban yang tak terucapkan. Terkadang aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, Ma, suaranya lirih, memecah keheningan. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku melangkah mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. Kita harus saling percaya, Dim. Ini ujian terbesar kita. Dia mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuat kami terkejut. Aku bangkit dan membuka pintu, menemukan seorang wanita muda berdiri di sana dengan wajah serius. Bu Sari, aku Rina, teman kuliah Dimas, katanya cepat. Aku tahu kalian sedang menghadapi banyak masalah, dan aku ingin membantu. Aku menatapnya dengan waspada tapi juga penuh harapan. Apa yang bisa kamu lakukan, Rina? Dia menghela napas, ada orang di kampus yang tahu tentang kalian. Aku sudah mulai mengumpulkan informasi dan mencari cara untuk melindungi kalian. Dimas berdiri, wajahnya sedikit lebih cerah. Terima kasih, Rina. Kami sangat butuh bantuan. Malam itu, kami bertiga duduk bersama, merancang strategi untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, di balik harapan itu, aku merasakan ada sesuatu yang tersembunyi dari Rina, sesuatu yang belum dia ungkapkan. Saat aku menatapnya lebih lama, ada bayangan rahasia di matanya yang membuat bulu kuduku merinding. Siapa sebenarnya Rina? Dan bisakah aku benar-benar mempercayainya? Pertanyaan itu menggantung, menambah lapisan misteri yang semakin dalam di tengah badai yang kami hadapi. Malam semakin larut, dan aku tahu kisah ini belum berakhir. Malah, baru saja mulai. Fajar menyingsing di atas desa Cipatat dengan semburat jingga yang lembut, menyapu kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan.
Aku berdiri di teras rumah, mengenakan kebaya putih bersih yang melambangkan harapan baru, dipadukan dengan kain batik biru tua yang membalut pinggulku dengan anggun. Sepatu selop kulit berwarna coklat muda menghiasi kakiku, langkahku ringan meski hati dipenuhi keraguan. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda dan celana bahan hitam. Wajahnya tampak tegas, namun ada bayang-bayang kelelahan di matanya. Kami saling bertukar pandang, mengetahui bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Tiba-tiba, suara motor meraung dari kejauhan. Seorang pria berjaket hitam melaju cepat menuju rumah kami. Ketika ia berhenti dan membuka helm, aku mengenali wajahnya, Rina. Dia mendekat dengan napas terengah-engah. "Maaf, aku harus bilang sesuatu," katanya tergesa-gesa. Aku memandangnya waspada, "Apalagi, Rina? Orang yang mengancam kalian, dia bukan hanya dari kampus. Ada jaringan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Aku menemukan bukti bahwa mereka sudah lama mengawasi kalian." Dimas menatapku dengan mata penuh tanya. Aku merasa getaran dingin merayapi tulang belakangku. "Ini lebih dari yang kita kira," Rina melanjutkan. "Kita harus berhati-hati. Mereka bisa saja datang kapan saja." Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, Dim. Kita harus melawan, bersama. Dimas menggenggam tanganku erat, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasakan kekuatan yang mengalir di antara kami. Namun, di balik keberanian itu, sebuah rahasia besar terungkap. Saat Rina mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya, aku tahu bahwa hidup kami akan berubah selamanya. Di dalam amplop itu terdapat foto-foto lama, gambar-gambar yang memperlihatkan aku dan Dimas bersama seorang pria asing, sosok yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu kami. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan bahaya yang mengancam kami sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan ketegangan yang tak tertahankan. Cerita kami belum selesai. Ini hanyalah awal dari babak baru yang penuh misteri dan bahaya, di mana cinta, pengkhianatan, dan keberanian saling bertarung dalam peperangan tak terlihat. Dan aku tahu, kami harus siap menghadapi apapun yang datang, karena hidup kami, dan segalanya yang kami cintai, bergantung pada itu.